Selamat Sabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Kejutan di Pagi Hari. Ayat hafalan Lukas pasal 24 ayat 6-9. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Poin penting pelajaran kita dapat membagikan harapan untuk suatu kehidupan yang kekal atas kebangkitan Yesus. Pernahkah engkau merasa tidak sabar untuk segera memberikan kabar baik kepada orang lain? Apakah itu kabar tentang Yesus? Sementara engkau membaca, bayangkan orang-orang Kristen mula-mula tidak sabar untuk segera memberitakan kabar baik kepada orang lain. Paulus duduk di samping jendela menunggu fajar menyingsing. Kau tahu, ia berbicara pelan. Aku membayangkan saat-saat perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus beranjak menuju pemakaman. Taman itu tentunya masih sunyi dan sepi. Matahari di ufuk timur mulai bersinar sedikit demi sedikit. Rekan kerja setia Paulus duduk tak bergeser di atas bangku kayu. Ia menunggu Paulus melanjutkan ceritanya. Ia senang mendengarkan cerita-cerita Paulus juga ketika ia menerangkan sesuatu. Ia senang menuliskan surat yang akan dikirimkan oleh Paulus kepada kelompok orang-orang Kristen yang terpencar-pencar. Perempuan-perempuan malang, Paulus melanjutkan. Mereka menundukkan kepala dengan perasaan sedih dan pilu. Beberapa orang bercerita kepadaku bahwa setelah Tuhan kita diambil dari salib, mereka mengikuti hingga ke kubur di mana jasad itu diletakkan. Kemudian mereka pulang mempersiapkan minyak dan rempah-rempah untuk membalsam tubuhnya. Tetapi pembuatan itu memakan waktu lama, dan setelah selesai sudah hari Sabat, sehingga mereka beristirahat pada hari itu. Esoknya mereka pergi ke kuburan di pagi buta sebelum matahari terbit untuk meminyaki jenazah Yesus. Paulus tersenyum kepada rekan kerjanya. Mungkin mereka menangis sepanjang jalan, katanya. Dan ketika mereka sampai di sana, serta menemukan bahwa batu yang menutup pintu kubur telah terguling, mereka pasti berpikir bahwa sesuatu telah terjadi. Rekan kerjanya tersenyum kembali. Ini adalah bagian cerita kesukaannya. Ia tidak pernah bosan mendengar cerita itu. Ia menutup matanya serta mencoba menggambarkan pemandangan tersebut dalam benaknya. Ia dapat membayangkan perempuan-perempuan itu menangis. Air mata membasahi pipi mereka, menggosok-gosok mata karena tidak dapat percaya. Sementara terisak-isak, tiba-tiba 2 orang malaikat menampakkan diri. Alangkah memesonanya melihat malaikat. Paulus menatap ke jendela sambil berpikir. Rekan kerjanya itu duduk dengan sabar. Lalu mereka melihat malaikat. Paulus melanjutkan. Betapa menakjubkan dan bahagia karena Allah mengirimkan para pesuruh surga kepada perempuan-perempuan itu. Tentu saja malaikat-malaikat itu senang melakukannya. Mereka telah menyaksikan pemandangan yang mengerikan pada hari Jumat. Mereka telah melihat anak Allah dibunuh oleh orang-orang jahat. Aku membayangkan mereka benar-benar yakin bahwa hal itu memang terjadi kepada Yesus yang terkasih. Tetapi sekarang mereka tahu bahwa Ia telah bangkit. Tentunya malaikat tidak sabar lagi untuk memberitakan kabar baik tersebut dengan hati berdebar-debar kepada perempuan-perempuan berhati mulia itu. Ingatkah apa kata perempuan-perempuan itu kepadaku? Tanya Paulus.
Rekan kerjanya menganggukkan kepala. Mereka teringat bahwa Yesus pernah berkata, "Ia akan bangkit pada hari yang ketiga," jawabnya. Dan tiba-tiba mereka berpikir kemungkinan hal itu terjadi. Lalu mereka buru-buru kembali untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus apa yang telah mereka lihat dan dengar. "Betul," Paulus berseru, "dan itulah kuncinya. Itu adalah kerinduanku untuk menolong dunia agar mengerti bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa kita dan Ia bangkit dari kubur. Karena Yesus, kita semua memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya mengapa aku giat bekerja, mengapa aku mengadakan perjalanan jauh. Aku tidak sabar lagi untuk segera menyebarkan kabar baik ini seperti perempuan-perempuan yang melihat kuburan kosong itu." Paulus tertawa sambil memutar tubuhnya dari jendela. Karena kematian Kristus, kita semua merdeka, yaitu dosa-dosa kita diampuni. Ia memandang kepada rekan kerjanya. "Dapatkah engkau memikirkan hal lain yang lebih ajaib? Ia mati untuk kita. Ia menebus dan mengampuni dosa kita. Dan Ia telah memberikan hidup yang kekal kepada kita." Hatiku dipenuhi rasa syukur yang tak terkira dan seolah-olah hendak meledak karena bahagia. Rekan kerja itu melipat kakinya. Ia menerawang keluar dari jendela yang terbuka, menghirup dalam-dalam udara pagi yang segar itu. "Apakah Anda sudah siap menulis lebih banyak surat lagi untuk orang-orang Kristen di kota Korintus, Pak?" tanyanya. Paulus merentangkan kaki serta membungkukkan punggung ke depan sambil digosok-gosoknya. Ia tampak agak tegang pagi ini. Kemudian dia menoleh kepada rekan kerjanya dengan wajah dipenuhi rasa ingin tahu. "Ya," katanya dengan gembira. "Mari kita mulai."